Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatmaya, saya dari Prodi Akuntansi dan saya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Raja Fitri Anilda SHMH. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketahanan ideologi Pancasila yang diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, dan di mana di era globalisasi membuat anak zaman sekarang mengalami lupa dengan identitas mereka. Dan selain pembahasan ini, saya juga akan memberikan beberapa cara atau tips untuk anak zaman sekarang yang sudah terlanjur masuk ke era globalisasi yang cenderung ikut dengan ideologi luar. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mengandung nilai-nilai budaya sejak zaman nenek moyang dulu. Kini Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa banyak budaya asing masuk ke Indonesia, lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis. Padahal, seperti yang kita ketahui, gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi para pendahulu kita melalui sila keempat. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi, artinya isinya tidak boleh diubah-ubah. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Lalu, bagaimana caranya anak bangsa Indonesia tidak melupakan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana caranya mengimplementasikan solusi tersebut? Di sini saya akan memberikan 4 solusi bagaimana caranya anak bangsa zaman sekarang yang sudah masuk ke era globalisasi dengan ideologi luar. Yang pertama adalah memelihara sistem budaya yang dianut. Di Indonesia sungguh luar biasa dengan keberagaman budaya dengan norma-norma yang dianut. Contohnya di Indonesia pada suku Jawa yang memiliki budaya dan kebiasaan selalu menyapa dan membungkuk ketika bertemu orang yang lebih tua. Mengucapkan nama panggilan Bu, Pak, Mbah dengan suara yang lembut sambil bibir tersungging. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Banyak sekali perubahan di zaman sekarang yang susah dikontrol. Contohnya gaya busana dan gaya berbicara. Banyak sekali kita melihat di sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lainnya. Orang berlomba-lomba menampilkan penampilan yang unik dengan gaya luar. Apalagi gaya berbicara dengan bahasa Indonesia yang sangat jarang, dan bahkan mereka menggunakan bahasa luar yang tidak senonoh untuk diucapkan, meskipun dengan temannya sendiri. Semuanya berawal dari kamu. Dari setiap kamu mulai berubah dengan gaya standar Indonesia. Perlahan akan kembali jiwa anak bangsa. Ingat, dari setiap kamu. Yang kedua, mampu menyesuaikan dengan perubahan, yaitu globalisasi. Bagaimana caranya kita dapat menyesuaikan perubahan globalisasi? Yaitu dengan memaksa kita sendiri untuk berubah, bukan membiarkan. Bukankah kita memiliki pegangan hidup seperti Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Banyak sekali perubahan dan tantangan yang bisa kita lihat seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, hingga terorisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang ketiga, terdapat fungsi integritas dari unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus. Integritas merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, dengan arti yang utuh atau lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan dan kejujuran. Dengan integritas, globalisasi tidak akan separah ini. Kamu bisa melakukan integritas dengan orang sekitarmu, bahkan dengan teman onlinemu, bahwa budayamu merupakan budaya yang baik, budaya yang dapat memancarkan jatinya Indonesia. Karena sejatinya, Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahkan pulau memiliki banyak keberagaman. Anak bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan yang beragam dan selalu membawa harum nama negaranya, yaitu Indonesia, akan terlahir integritas yang baik pula. Bukankah integritas sangat perlu? Yang keempat, perlu memiliki tujuan bersama yang lahir Pancasila dan terus-menerus diperbaiki oleh pimpinan dan dinamika masyarakatnya. Bagaimana hari ini? Apakah yang sudah kamu lakukan dengan menggunakan prinsip Pancasila? Kita memiliki negara yang sama. Bukankah kita juga memiliki tujuan yang sama? Seperti menjaga nama negara agar tetap baik. Contohnya seperti Gracia Poli dan Apriani membawa medali emas bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Bukankah sangat membanggakan? Bukan hanya Apriani dan Gracia Poli saja yang bisa mengharumkan nama bangsa. Kamu juga bisa. Ada banyak cara mengharumkan nama bangsa kita. Walaupun berbeda cara, tetapi sama tujuan. Dan terus perbaiki segala hal yang membuat kita lupa tentang budaya kita. Karena kita butuh Indonesia. Dan Indonesia juga membutuhkan kita semua. Globalisasi itu baik. Bahkan kita tahu bahwa globalisasi kita bisa berkomunikasi dengan negara luar karena bantuan dari jejaring internet. Tetapi harus diingat, ada yang harus kita jaga, yaitu tempat lahir kita,
yang memberikan umur panjang untuk kita karena alamnya, dan negara yang sudah lepas dari jajahan karena jasa pahlawan. Yuk jaga, hanya menjaga, bukan memperjuangkan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah penjelasan yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.